Itulah jamaah rahimakumullah resep yang keenam agar kita hidup bahagia, yaitu rajin menuntut ilmu agama dengan niat yang ikhlas. Resep yang ketujuh, menjadi orang yang mempunyai sifat qanaah. Orang yang mempunyai sifat qanaah, maka dia akan bisa hidup bahagia. Qanaah itu kalau orang Jawa nerimo ing pantun. Adapun menurut para ulama, qanaah sebagaimana dalam kitab Faidul Qadir dijelaskan, qanaah adalah merasa ridho dan cukup dengan pembagian rizki yang Allah Ta'ala berikan. Masya Allah. Jadi orang yang qanaah, dia merasa ridho, merasa puas, merasa cukup dengan segala rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Ulangi, orang yang qanaah, dia merasa ridho, merasa puas, merasa cukup dengan segala rizki yang telah Allah berikan kepadanya, sedikit maupun banyak. Contoh praktek sifat qanaah. Yang pertama, merasa ridho, merasa puas, merasa cukup atas rizki makanan dan minuman yang telah Allah berikan. Meskipun makanan itu mungkin terlihat sederhana, mungkin setiap harinya lauknya tempe, atau mungkin bahkan nggak pakai tempe, cuma sama garam. Nah, orang yang qanaah, meskipun dia lauknya cuma garam, dia merasa puas, dia merasa ridho, dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Bahagia orang seperti ini. Contoh lagi praktek qanaah, merasa ridho, merasa puas, merasa cukup atas rizki rumah kendaraan yang telah Allah berikan kepada kita. Meskipun mungkin rumahnya sederhana, belum tingkat, belum keramik, ya kan? Fasilitas rumahnya belum lengkap, bahkan mungkin belum ada kursi, tapi dia merasa ridho, merasa puas, merasa cukup dengan pemberian Allah. Contoh lagi, yang ketiga, praktek sifat qanaah, merasa ridho, merasa puas, merasa cukup dengan penghasilan yang telah Allah berikan kepada kita. Berapapun, kita sebulan penghasilannya 500.000, cukup tidak? Cukup. Cukup puas dengan pemberian Allah itu. Makanya sering saya sampaikan bahwasanya ketika kita itu hidup, kita berusaha hidup sesuai level kita. Ini penting ini. Karena kalau kita hidup kok tidak sesuai level kita, maka kita pasti sengsara, gak akan bahagia. Contoh, kita ini penghasilannya 1 bulan 2 juta. Maka kita hidup dengan level orang yang penghasilannya 2 juta. Maka kendaraannya ya levelnya orang penghasilan 2 juta. Menu makannya ya level orang yang penghasilannya 2 juta. HP-nya ya level orang yang penghasilannya 2 juta. Bahagia orang seperti ini. Tapi coba, orang penghasilannya 2 juta, tapi level hidupnya seperti orang yang penghasilannya 20 juta sebulan. Stres. Akhirnya dia paksakan beli mobil kredit, beli rumah kredit, HP kredit, kulkas kredit, bajunya istri kredit, sepatu kredit, apalagi
semuanya dikredit, sehingga dia ketika gajian ludes. Dan itu pun masih kurang, bingung cari-cari. Akhirnya dia utang sana utang sini, akhirnya jadi tukang utang, rataunya utang. Sengsara nggak orang seperti ini? Sengsara. Coba kalau dia itu hidupnya sesuai levelnya, tenang. Baru kalau mungkin dia kok dari penghasilan 2 juta kok naik 5 juta. Silakan naik grade level hidup Anda. Nah, levelnya hidup 5 juta. HP-nya mungkin dari Mito naik, ya kan? Jadi Xiaomi atau Samsung. Kalau Anda lagi penghasilannya jadi sebulan mencapai 100 juta. Wah, iPhone. Tumpaannya Alphard. Silakan. Dinikmati, boleh. Dalam Islam boleh menikmati harta, boleh. Tapi sesuai level. Begitu pula, ini jamaah sekalian, besok kalau sudah membangun rumah tangga, ya, kemudian hidup, ya kan, punya anak. Kalau penghasilan kita itu misalnya levelnya penghasilan 3 juta, ya anak kita sekolahkan di sekolah-sekolah yang sesuai level penghasilan kita. Wah, nanti nggak jadi anak soleh. Oh, kata siapa? Anak soleh itu nggak ada kaitannya ya dengan sekolah. Sekolah itu tidak langsung otomatis menjadikan anak kita soleh. Enggak. Di sekolah misalnya cuma di SD, enggak apa-apa SD. Kok SD yang favorit mahal-mahalnya wis SD negeri yang murah, wis oleh bos juga, enggak apa-apa. Enggak masalah kalau memang level kita di situ. Karena ada sebagian orang itu subhanallah, terlalu memaksakan. Anaknya nggak mampu, wah pengen. Anak dianya nggak mampu, anaknya pengen, wah ketok mentereng, sekolahkan di sekolahan favorit. Bayarannya mahal, dia nggak mampu. Maka hiduplah sesuai dengan level kita. Dan itulah qanaah. Qanaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung, bahagia orang yang masuk Islam, diberikan rizki yang cukup dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan di antara resep agar kita ini bisa mempunyai sifat qanaah, yaitu selalu lihat orang yang di bawah kita dalam masalah dunia. Makanya Nabi mengatakan, unduru man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia. Kalau kita lihat ke bawah, banyak orang-orang yang kehidupannya lebih menderita daripada kita. Coba kalau kita lihat orang di bawah, dari segi kesehatan saja, banyak orang sekarang ini sedang berbaring di rumah sakit, terkena penyakit ini, terkena penyakit itu. Kita alhamdulillah sehat walafiat. Matanya sehat, ya kan? Telinganya sehat, lisannya sehat. Lihat orang yang di bawah kita, ada yang nggak bisa melihat, ada yang nggak bisa mendengar, ada yang nggak bisa ngomong. Kita lihat ke bawah lagi, banyak orang saat ini jadi pengangguran. Mereka bingung mau kerja di mana. Mereka bingung untuk mencari penghasilan. Alhamdulillah kita punya pekerjaan, nikmat. Yang jadi masalah itu kita itu sering lihat orang yang di atas kita dalam masalah dunia. Selalu lihat yang di atas. Sebenarnya kita itu sudah cantik, sudah ganteng, tapi selalu bandingkan dengan artis Korea. Ya, gak bersyukur. Sepeda motor kita itu sudah bagus, tapi bandingkan dengan tetangga kita, teman kita. HP kita itu sudah bagus, tapi bandingkan dengan teman kita yang HP-nya lebih bagus, susah. Maka amalkan nasihat Nabi dalam masalah dunia, lihat orang yang di bawah kita. Bahkan di dalam hadis itu Nabi menyebutkan kalau orang itu dia mempunyai 3 nikmat dalam suatu hari, dia punya 3 nikmat ini, maka seakan-akan dia mempunyai dunia dan seisinya.
Seakan-akan jadi raja orang ini. Apa 3 nikmat itu? Kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian berada di waktu pagi dalam keadaan aman pada dirinya. Aman. Gak ada bencana alam, gak ada perang, aman. Mu'afan fi jasadihi. Merasa sehat badannya. Indahu qutu yaumihi, dan mempunyai persediaan makanan untuk hari itu. Makanan hari ini ada. Faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dia telah diberikan dunia. Kita punya enggak 3 nikmat itu hari ini? Punya. Alhamdulillah kita hari ini dalam kondisi aman. Gak ada bencana, gak ada perang. Coba kalau lagi ada bencana, kita gak mungkin bisa kajian seperti ini. Atau ada kondisi perang, khawatir kita. Atau dibom, ya kan, diserbu musuh. Aman kita. Kita mau kemana aja aman. Alhamdulillah, nikmat luar biasa. Lihat saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Suriah. Mereka dalam kondisi cemas, takut mau kemana-mana, takut. Kita aman. Yang kedua, kita hari ini oleh Allah diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah. Dan kita punya jatah makanan hari ini. Saya yakin jamaah sekalian kalau nengok ke rumah atau pulang ke rumah, persediaan makanannya masih ada sampai hari ini. Bahkan mungkin ada di antara kita yang persediaan makanannya sampai bulan depan, atau bahkan mungkin tahun depan. Atau mungkin bahkan sampai 7 turunan, ya. Nikmat. Ya, sekarang kita lanjutkan resep yang ke-8.